Jadi kendalanya kok apa gue? Kendalanya banyak. Ya kendala sekarang yang ada di Prako aja dialami. Satu adalah musim tanam yang terlalu jauh bedanya antara misalnya Kulon dengan di Wetan, di Lor, di Kidul terlalu jauh bedanya. Kenapa? Akibat daripada apa? Distribusi air, irigasinya kurang bagus. Biasanya jeda antara di Kidul, di Wetan, di Lor dengan Kulon itu bedanya ya setengah bulan lah, seminggu kadang-kadang. Sekarang hampir 2 bulan. Jadi terlalu jauh. Nah itu apa nih faktornya yang pengaruhnya? Salah satunya saya lihat irigasi ya, pengairan ya kan. Banyak faktor, contohnya koordinasi dari apa pihak-pihak yang berkaitan dengan itu, instansi yang berkaitan dengan itu, PPL ya, dinas pengairan, kelurahan, koordinasinya nggak ada. Petani jadi akhirnya bekerja sendiri nyari air dari mana ya kan. Ada misalnya orang sekarang posisinya apa nama air itu dari Kidul lah, Kidul harusnya kan Prako itu setelah dari Kecemek harusnya mengalir di Prako terakhir. Sekarang enggak, ke Cilimpung dulu ya kan, terlewat ya. Ada apa itu? Harusnya dari situ juga pihak desa ya kan bisa berkoordinasi. Waker di situ ada mitra cai, harusnya mempunyai tugasnya di situ. Dinas pengairan menginformasikan PPL bagaimana. Harusnya bagusnya menurut saya musim tanam itu sempat jadi distribusi daripada hama. Nanti ketika ya namanya orang petani itu pasti ada hama, orang hama itu terdistribusi. Tidak misalnya sekarang klop di sini 10 bau ya kan, lainnya masih tandu. Jadi ketika di sana udah mulai pupuk, mindo atau apa, distribusi pindah kepada yang kecil. Jadi penyakit itu, hama itu akan terus berganti seperti itu. Ya kan? Nah harusnya itu PPL, Dinas Pertanian dan lain sebagainya itu memberikan informasi tentang misalnya airnya akan datang tanggal segini. Jadi petani itu persiapan. Yang punya traktor misalnya Pak siap-siap nih ya kan, air akan datang untuk lokasi ini kisaran tanggal segini atau tanggal segini. Jadi petani itu tahu. Sekarang kan enggak. Ini apa kalau ada petani yang duluan misalnya yang nyebar semai benih, orang lain pada takut kena tikus ya kan, biarin sendirian, rusak rusak kayak gitu. Enggak ada. Jadi kebersamaannya harus dibenahi lah. Kalau memang petani berpikir bahwa pertanian itu adalah sumber kehidupan ya harusnya malah lebih produktif lah. Untuk lebih produktif itu saya pikir salah satunya yang sekarang bisa petani rasakan itu adalah masalah irigasi, pengairan. Itu yang saya lihat. Mungkin petani-petani lain yang akan memberikan masukan yang lain, tapi salah satunya itu. Dan juga koordinasi daripada desa, PPL, mitra cai, kedap dinas-dinas yang terkait dengan itu harusnya bersama, kita ngobrol bersama, cari solusi bersama. Karena sekarang untuk musim sekarang aja jedanya terlalu jauh nih 2 bulan. Lah nanti untuk musim depan, musim tanam depan itu gimana? Atau bisa bersama lagi kayak tahun kemarin, musim kemarin, atau tetap seperti sekarang? Nah, gitu. Saya pikir itu cukup untuk sekarang. Kalau pembangunan juga harusnya mengikuti pola tanamnya petani ya. Iya, maksudnya ketika ada nih masukan dari petani, misalnya air di area ini misalnya terkendala apa, harusnya kan ada pemetaan dari ini kendalanya di sini nih air nih. Pemetaan itu apakah solusinya dibikin bendungan, solusinya dibikin apalah sengkedan atau apa dan lain-lain. Itu kan nanti kan apakah dibicarakan ya, bagusnya dikasih apa gitu. Jadi sekarang mah petani itu mencari-cari sendiri. Kalau diem aja. Jadi iya, lo di sini memang mayoritasnya petani ya, penghasilan dari situ dengan beban-beban ya, utang, emok dan lain sebagainya. Jeda untuk dari bertani itu sekarang tuh bukan 2 tahun 2 kali 1 tahun, kadang-kadang bisa 1 tahun 1 kali. Boro-boro berpikir 3 kali teori itu 3 kali setahun, 4 kali setahun. Kita bicara untuk 2 kali selama setahun aja udah susah. Karena kalau kita lihat jedanya dari mulai tanam lagi, ada dari mulai selesai panen sampai panen lagi tuh bisa lebih dari 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, bahkan nyampe 10 bulan. Kenyataan realnya ya, kita nggak bicara teori. Soalnya kita survei lah masyarakat, tanya ya kenapa memang real misalnya 1 tahun 2 kali. Saya pikir enggak, bener nggak ya Mas? Jadi kayak tak ada hujan jadinya. Iya, jadi saya pikir makanya bukan kita ada irigasi ya kan, tapi petani itu banyaknya tak ada hujan, mengharapkan hujan tengah segini kayak gitu. Contohnya sekarang kan musim hujan, udah aja nanti mau hujan mah, kalau udah datang hujan mah langsung aja traktor masuk. Tapi kan nggak tahu nanti ketika misalnya masuk di bulan Maret, April udah nggak ada hujan, dari mana airnya? Jadi bagusnya penerapan itu agar tidak mengganggu distribusi air itu digimana? Ya harusnya ada koordinasi. Kita bersyukur di Tulak ada koordinasi
ada pemetaan wilayah. Contoh misalnya ada misalnya proyek penurapan di daerah A misalnya di daerah mana, di daerah A. Nah di situ dibutuhkan air untuk misalnya mulai di situ ada traktor, masuk traktor, ya jangan nurap duluan tuh, harusnya ada dan di situ koordinasinya bukan petani dengan pihak yang terkait, TPL, iya kan, atau ke desa, Pak ini akan ada penurapan, desa nanti mensurvei, oh lokasi ini dia kan mau membutuhkan air, itu turapnya apakah itu ditunda dulu atau misalnya sebelumnya. Kan saya pikir proyek juga kan harusnya nyurvei dulu sebelum melakukan pekerjaan, survei dulu. Oh daerah ini misalnya mau musim tanam nih, mau traktor turun kalau udah ada air, jangan ditutup langsung, saya pikir seperti itu kan. Jadi tidak saling merugikan. Atau misalnya pas sebelum panen lah ya, udah air, petani udah nggak butuh apa namanya, butuh air dikeluarin, dibuang kan gitu harusnya. Saya pikir seperti itu. Jangan sampai kalau seperti ini caranya dia merugikan salah satu pihak. Satu sisi iya membangun, betul saya setuju pembangunan turap, pembangunan apapun pembangunan, tapi satu sisi merugikan pihak petani rugi. Nah, gitu. Kalau petugas-petugas yang membantu petani di desa itu sekarang masih ada atau tidak ada? Ya kalau khusus Sukamulya, mitra cainya katanya udah nggak ada. Mitra cai sekarang itu nggak ada, ya kan, mitra cainya. Terus wakernya juga nggak tahu, kita nggak tahu wakernya yang membagi air di irigasi kayak gitu, nggak tahu. Terus PPL-nya juga kurang proaktif, kita nggak tahu apa maksudnya kinerja PPL misalnya ke petani, koordinasi bagaimana musim tanam, dinas pengairan, tidak ada koordinasi ke masyarakat gitu, sosialisasi ke masyarakat itu yang saya rasakan ya nggak ada kayak gitu. Itu sekarang nih, jadi itu untuk pembenahan selanjutnya bagaimana, nah kayak gitu. Karena sebenarnya keluhan seperti ini bukan ya cuma saya, sebenarnya banyak keluhan seperti ini, cuma apa namanya media untuk mengungkapkannya kadang-kadang kesiapan nih kayak gitu. Dan kita tidak mau menyalahkan salah satu pihak, mas kita bicara cari solusi terbaik bagaimana nih sebenarnya. Kalau bicara teori saya udah beberapa kali dengar panen 4 kali setahun, 5 kali setahun. Saya pikir teoritis itu, aplikasi di lapangannya ya seperti saya bilang, jangankan 3 kali 4 kali, 2 kali aja udah repot. Itu realisasi ya, realisasi di lapangan nggak semudah. Kalau bisa teori ini pakai bibit ini setahun 3 kali, wah itu teori. Jadi dampaknya hasil panennya meningkat atau menurun? Ya untuk musim sekarang ya kan, ya jelas kebanyakan yang udah panen kebanyakan turun untuk musim sekarang. Anjlok untuk musim sekarang. Dari perbau berapa jadi berapa? Ya, dari perbau misalnya 35 sampai 4 ton, sekarang ya rata-rata ada yang 2 ton, ada yang 2,5, ada yang 3 ton. Tapi kisaran itu di bawah 35. Maksimal itu yang dengar sekarang tuh 32 aja udah perbau itu udah hebat. Untuk musim sekarang ya. Biasanya kan 4 ton sampai 38, 4 ton, 42. Sekarang mah yang udah panen itu bisa segitu. Ya udah 2 musim tuh anjlok. Jadi harapannya kembali ke zamannya Pak Soeharto ya. Dimana Ya, sekarang kan Prabowo mengatakan akan swasembada pangan, itu kira-kira bisa direalisasikan gitu? Ya sebenarnya bisa dengan adanya kebersamaan, koordinasi yang lebih bagus antara instansi dan juga petani. Kan petani itu dalam artian menunggu petani. Karena apa? Namanya petani berusaha sebaik mungkin. Kadang-kadang seperti yang tadi Pak Yaman katakan, petani itu kadang-kadang tidak mengukur modal, Pak. Ya kan, ketika misalnya modal beli obat pestisidanya untuk melebihi, misalnya satu bau misalnya pestisidanya sampai habis 3 juta, karena apa, ngelihat lahan sawahnya udah misalnya rusak apa, jadi panik daripada nggak panen sama sekali, ya kan. Wow, pestisida yang luar biasa lah harganya, udah kadang-kadang harganya sampai ada yang lebih dari harganya luar biasa lah untuk ukuran obat pakai sekali kayak gitu, sampai sekali nyemprot bisa sampai 500, 1 juta seperti itu. Jadi kadang-kadang ukuran modal dengan pendapatan itu ya tipis ketika dipotong dengan modal ya, kecuali nggak dipotong dengan modal, dapat 3 ton kali harga misalnya 21 juta, nggak dipotong modal ya iya gede. Cuma kalau dipotong modal, kita bicara rinci detail gitu, potong dari mulai traktor, tandur, obat semprot, apalagi kuli, ya berapa hasilnya dari perbau kan nggak ada. Iya kan, minim dari perbaunya berapa,
Cuma misalnya apalagi misalnya nyawa ya, apalagi bagi lagi sama majikannya buat berapa kayak gitu. Ya kalau masalah hasil saya pikir petani sih nggak masalah, maksudnya namanya usaha ada kadang-kadang bagus, ada kadang-kadang tidak. Nah begitupun orang kan usaha begitu, dagang apapun begitu, tidak ngejamin bahwa misalnya kalau airnya ini misalnya, tapi kan minimal ya kan ketika ada apa namanya irigasinya bagus, pengairannya bagus, ya kan minimal kan tidak apa tersiksa gitu petani itu. Iya kan ada apa ikhtiarnya itu bisa lebih ini mah kendala air mah susah. Kendala air mah tidak apa namanya tidak bisa nyari. Dia tuh sekarang pakai sanyo ember-ember dibawa ke sawah kan nggak mungkin kalau air bisa kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya ini salah satu apa unsur utama ya, faktor utama untuk pembenahan minimal ya di Prako kayak gitu ya irigasi pengairan